Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope you are all doing great. Yeah, remember, stay healthy, stay at home. I'm in my home now. So, today I'm going to explain a little more about passive sentence ya. Jadi kemarin kan sebenarnya udah kasih video, cuma mungkin masih ada yang belum memahami dengan betul sebenarnya passive voice itu apa dan bagaimana ya. Jadi kenapa kita perlu buat atau perlu tahu bagaimana membuat passive sentence ya. Tulisannya jelek ya, maaf ya. Kenapa perlu passive sentence? Tujuannya adalah kalau kalian mau fokus on di objek ya. Jadi kalau mau membicarakan objeknya ya, objeknya lebih penting daripada pelakunya, silakan gunakan passive sentence ya. Mungkin dari video-video yang kemarin udah dijelaskan ya. Pokoknya si pasif itu nanti yang jadi objek itu jadi ditukar posisinya dengan subjek, ya kan? Sebenarnya ada beberapa hal yang jadi syaratnya kalau mau buat passive sentence. Requirement-nya apa saja? Yang pertama itu yang pasti kalimatnya itu harus ada objek ya. Kalau nggak ada objeknya, nggak mungkin kita bikin passive sentence ya. Jadi there should be an object. Contohnya kalau kalimatnya adalah saya membaca buku, ya. Dan inilah yang namanya objek ya. Jadi kalau kalian mau fokus ke bukunya, jadi buku ini itu udah aku baca loh, jadi barulah kalian pakai passive sentence ya. Jadi gimana? The book is read ya. Ini verb 3. Cuma kalau karena read kan itu sama ya, verb 1, verb 2, verb 3 bentuknya sama, hanya bacanya aja beda, jadi read. Oke. Yang pertama, jadi harus ada objek. Kalau nggak ada objek, itu nggak mungkin bisa kita buat passive sentence karena ini tadi tujuannya mau fokus ke objeknya. Yang kedua, yang harus kalian perhatikan adalah plural dan singular ya. Ini apa? Jadi jamak, bentuk jamak dari objek itu sendiri ya. Kalau book itu kan cuma satu, kalau banyak berarti books, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Ini ya, bentuk jamak. Dan single, kalau singular itu kan satu, kalau plural itu berarti banyak. Karena ini nanti menentukan si to be-nya, right? Kalau di sini books, berarti di sini are, ya kan? Oke, yang ketiga yang harus diperhatikan adalah ini, gunakan
past participle. Use past participle ya, atau verb 3, jangan lupa. Kemudian yang keempat, pindahkan, move the position of object. Jadi pindahkan posisi objeknya, of object to the first of the sentence, ke awal kalimat ya, karena tadi tujuannya adalah kita mau fokus ke objeknya, jadi tentunya objeknya yang disebut duluan ya. Nah, kalau yang ini dan yang ini kalian harus tahu tenses kan ya, dan strukturnya itu selalu seperti ini. Jadi si objeknya jadi subjek, kemudian ada to be, dan ada verb 3-nya. Biasanya juga, nah ini dia ya, biasanya juga ada yang suka menambahkan by siapa. Buku itu sudah dibaca, atau buku itu dibaca oleh gitu ya. Nah, olehnya ini by ini disebut dengan, bukan by-nya ya, tapi kesininya maksudnya itu namanya adalah agent ya. Ya, jadi si pelaku itu bukan lagi jadi aktornya, bukan lagi jadi pelakunya, tapi dia jadi agent di sini ya. Gitu. Jadi misalnya the book is read by me. Walaupun ini jarang sih ya. Biasanya yang menggunakan agent itu adalah kalimat-kalimat yang ada pronounnya. Jadi entah itu nama, label, itu ya jelas ya. Biasanya kalau ada pronounnya itu selalu disebutkan lagi. Contohnya misalnya kalau di sini kalimatnya adalah aktifnya gini ya, she delivered her baby. Dia mengirimkan. Kalau contohnya gini ya, ya gitulah pokoknya. She delivered the baby. Ya, ini past tense. Kemudian ini adalah subjeknya, ini verbnya, ini objeknya ya. Nah, pasifnya jadi gimana? Panjangan nggak? Sini aja ya. Pasifnya the baby, bukan her lagi, tapi ini ya, the baby was. Ingat di sini kan past tense, berarti pakai to be yang past tense juga. Nah, kalau di sini hanya she saja, biasanya tidak disebutkan lagi. Pokoknya intinya bayinya sudah diantarkan, atau bayinya sudah diantarkan maksudnya ya. Atau bayinya sudah dilahirkan. Ya, sih delivered. Nah, ya, diantarkan mungkin maksudnya. The baby was delivered. Tapi kalau misalnya di sini itu bukan she, tapi nama orang. Di sini jadi Irma. Perlu ada kejelasan siapa yang mengantar. Ya, si baby itu ternyata diantar oleh Irma. Ya. Jadi ini adalah agent yang melengkapi satu passive sentence itu sendiri. Ya, apalagi ya?
Oh ya, passive sentence ini biasanya digunakan di mana? Coba. Do you know? Kalau kalian suka lihat brosur hotel, brosur hospital, maybe ya, atau ya brosur tempat-tempat rekreasi kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya menjelaskan sesuatu ya, bukan cerita, bukan apa, jadi menjelaskan tempat itu ada apa saja di situ, fasilitasnya apa saja. Nah, itu biasanya yang banyak digunakan adalah passive sentence ya, karena yang di obrolin itu kan semua tentang biasanya benda, tempat kayak gitu ya. Jadi biasanya yang banyak digunakan itu di situ. Contohnya misalnya, welcome to Stars Hotel, the most beautiful hotel in town. Ya, kemudian dari situ mulai passive sentence-nya banyak digunakan. The rooms are designed for a celebrity. Ya, kemudian the meals are cooked by the famous chef. Misalnya gitu, ya. Itu yang sering digunakan biasanya di brosur-brosur. Ya. Okay, I think that's all for now. I hope this explain you more about passive sentence. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang bingung lagi tentang passive sentence, karena minggu depan nanti kita akan ada ulangan ya, ulangan harian tentang passive sentence sama personal letter ya. Jadi tentang surat pribadi dan juga kalimat passive. Okay, so have a good day everyone. Mudah-mudahan kita cepat ketemu lagi ya. I hope this pandemic will be over soon dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Okay, hope you enjoy the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.